Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Karimatul Mufidah, NIM 21206018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab thaharah atau bersuci. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari thaharah tersebut. Thaharah secara bahasa yaitu bersih atau suci dari hadas maupun najis. Sedangkan thaharah menurut istilah yaitu menghilangkan najis atau hadas untuk melaksanakan ibadah atau sholat 5 waktu. Oh iya, pastinya sebelum kita melakukan sholat atau ibadah lainnya, tentu saja kita melakukan istinja terlebih dahulu atau thaharah. Karena apa? Terkadang kebanyakan kaum wanita itu mengeluarkan sebuah cairan atau sesuatu itu najis apabila kita tidak beristinja terlebih dahulu. Jadi, apabila kita hendak melakukan sholat, kita harus melakukan istinja terlebih dahulu. Oh iya, apakah kalian tahu apa pengertian istinja? Istinja yaitu menghilangkan najis yang keluar dari kubul maupun dubur dengan menggunakan air atau batu yang suci dan dapat menghilangkan najis tersebut. Jadi, istinja itu kita menghilangkan najis dengan menggunakan air atau batu yang suci dan bisa menghilangkan najis tersebut. Jika tidak ada air bagaimana? Jadi, jika tidak ada air, kita dapat menggunakan batu untuk melakukan sesuci tersebut. Setelah kita sudah melakukan istinja, kita berwudu untuk melakukan sholat 5 waktu. Jika di daerah kita atau di kota kita sulit untuk mendapatkan air atau di saat kita kekeringan tidak ada air, kita boleh melakukan tayamum sebagai pengganti air. Tapi jikalau kita sudah selesai tayamum, tiba-tiba ada air yang suci dan mensucikan dan cukup untuk dilakukan untuk berwudu, kita harus langsung berwudu dan melakukan sholat. Tapi jikalau adanya air itu ketika kita sedang mengerjakan sholat, jadi tidak apa-apa. Insya Allah sholatnya tetap sah dan diterima. Tata cara berwudu. Yang pertama, yaitu membasuh kedua telapak tangan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yaitu berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak yaitu memasukkan air ke lubang hidung. Yang ketiga, yaitu membasuh muka atau wajah disertai dengan niat berwudu. Ini ya prakteknya. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Yang pertama kanan dulu 3 kali, terus setelah itu kiri 3 kali. Selanjutnya mengusap sebagian kepala, bagian rambut. Selanjutnya mengusap telinga atau membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah itu tartib atau urut. Dan apabila tidak ada air, kita boleh melakukan tayamum. Tata cara tayamum yang pertama yaitu kita menyiapkan debu terlebih dahulu. Setelah itu kita menghadap kiblat dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya letakkan kedua telapak tangan dengan rapat di atas debu tersebut. Ya, kita
kita meletakkan kedua telapak tangan kita di atas debu yang sudah kita siapkan tadi. Rapat ya teman-teman. Setelah itu kita letakkan. Habis itu usap kedua telapak tangan tadi yang sudah terkena debu ke bagian wajah atau muka dengan disertai membaca niat di dalam hati. Niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Setelah itu letakkan kembali kedua telapak tangan di atas debu. Selanjutnya, tempelkan telapak tangan bagian kiri pada punggung tangan bagian kanan. Sini ya teman-teman. Setelah itu, kita tarik ke belakang untuk mengusap bagian lengan. Ujung tangan kiri kita taruh di ujung tangan kanan yang bagian atas, bagian luar. Kita tarik gini ya teman-teman. Jempolnya jangan diikutkan karena jempolnya nanti untuk bagian yang terakhir atau penutup. Setelah itu gini, puter ke siku-siku gini. Ini nanti jempolnya disatukan dengan jempol. Nah, gini ya teman-teman. Terus selanjutnya kita taruh kedua telapak tangan kita tadi di atas debu lagi. Setelah itu ganti mengusap lengan yang bagian kiri dengan menempelkan ujung lengan bagian kanan ke ujung jari bagian kiri. Gini ya teman-teman. Terus kita tarik lagi ke belakang. Putar ya tangannya diputar. Setelah itu jempolnya dipakai gini, satukan lagi sebanyak 1 kali. Setelah itu secara bergantian ya tadi. Setelah itu pertemukan kedua telapak tangan. Setelah itu ambil debu lagi. Habis itu dipertemukan, diketek-ketekkan gini. Terus diusap untuk jari-jari terakhir gini. Itu tata cara melakukan tayamum. Baiklah, selanjutnya mengenai haid dan mandi besar. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian haid. Haid adalah keluarnya darah dari rahim wanita yang pada umumnya terjadi pada setiap bulan. Batas minimal haid yaitu 1 hari 1 malam. Batas maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam. Bisa dibilang kalau batas minimal haid itu 24 jam. Jikalau sudah 3 hari atau 4 hari kita keluar darah, yang keluar darahnya itu 1 hari tidak ada 24 jam non-stop ya. Jadi darah itu keluar biasanya 1 hari ada cuma 2 jam atau 1 hari 5 jam. Terus hari kedua keluar 3 jam. Hari ketiga keluar 1 jam. Hari keempat keluar setengah jam. Nanti kita jumlah apakah sudah ada 24 jam. Nanti jikalau 4 hari tersebut belum ada 24 jam, itu bukan termasuk darah haid. Dan 4 hari itu sudah berhenti. Kita sudah menunggu 1 hari lagi, berarti 5 hari ya. 5 hari yang hari kelima itu tidak keluar darah sama sekali. Kita boleh suci dan kita harus mengodok sholat yang 5 hari tersebut. Jadi kalau haid itu harus benar-benar kita paham. Kalau haid itu batas minimalnya 24 jam. Jikalau sudah haid 7 hari atau 10 hari tapi tidak ada 24 jam, berarti itu bukan haid ya teman-teman. Itu pengertiannya. Selesainya berhenti darah, kita melakukan mandi besar. Pengertian mandi besar. Mandi besar yaitu
mengalirkan air mulai dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki yang disertai dengan niat tersebut. Jadi jikalau kita sedang haid terus kita mau melakukan mandi besar, jadi niatnya kita juga niat haid. Ada lagi jikalau kita melakukan nifas, sudah selesai nifas, berarti niatnya kita mandi nanti niat mandi nifas. Dan lagi apabila kita selesai melakukan junub atau jima, itu kita melakukan mandi besar dengan niat selesai junub atau jima, gitu ya teman-teman. Jadi niatnya tergantung apa yang kita lakukan, apa najis yang sedang kita alami, gitu. Jadi apabila nifas ya nifas, kalau haid ya haid, kalau jima ya jima, gitu teman-teman. Setelah itu kita melakukan mandi besar ya. Sebelum kita melakukan mandi besar, kita melakukan pembersihan dulu. Maksudnya ya toharoh dulu. Kayak kita membasuh anggota-anggota yang tertutup. Kayak anggota-anggota yang kayak melipat-lipat. Contohnya lengan. Ini harus kita bersihkan dengan sungguh-sungguh. Seperti pusar, selakangan, jari-jari yang sekiranya air itu sulit untuk mengalir di daerah-daerah itu. Kita harus mengalirkan air terlebih dahulu ke daerah-daerah tertentu itu. Terus setelah kita melakukan toharoh atau mengalirkan air ke tempat-tempat yang sulit digapai oleh air, kita melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum mandi besar. Jadi kita melakukan toharoh, setelah toharoh kita melakukan wudhu. Setelah wudhu selesai, barulah kita niat mandi besar. Dan setelah niat kita mendahulukan atau sunnah, mendahulukan anggota badan bagian kanan. Jadi ketika niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi ilal badani lillahi ta'ala, kita mengusap anggota bagian kanan. Setelah itu sekiranya sudah cukup dan sekiranya semua atau seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki itu sudah terkena air, insya Allah mandi besarnya sudah sah dan kita sah untuk melakukan sholat 5 waktu atau ibadah-ibadah lainnya. Sekian mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nabi pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.